Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali di malam hari ini kita melanjutkan bacaan kita terhadap kitab Al-Mandumah Al-Mimiyah fil Wasaya wal Adab Al-Ilmiyah. Mandumah Mimiyah yang berisi wasiat serta adab dalam belajar dan mengajar, karya Syekh Hafidh Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullahu ta'ala. Di malam hari ini kita setelah selesai dari 60 bait terkait dengan keutamaan ilmu dan keutamaan orang-orang yang belajar ilmu, mendatangi majelis-majelis ilmu, maka beliau memulai menyebutkan beberapa wasiat serta adab dan akhlak yang sepantasnya seorang yang belajar dan mencari ilmu syar'i berhias dengannya. Kata beliau rahimahullah, nubdatun fi wasiyati talibil ilmi. Beberapa perkara tentang wasiat terhadap orang yang mencari ilmu, yang mendatangi majelis ilmu, majelis Quran, majelis hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini beliau akan sebutkan banyak bait syair yang sepantasnya penuntut ilmu ketahui, kemudian setelahnya berhias dengannya. Beliau akan sebutkan mulai dari bait 61 sampai 86. Kata beliau rahimahullah di bait pertama dan terhitung bait ke-61, ya talibal ilmi la tabghi bihi badala faqad dhafirta wa rabbil lauhi wal qalami. Ini yang beliau ingatkan pertama kepada kita, supaya kita tidak lupa. Bagi yang masih ingat, supaya kembali diingat dan disadari. Kata beliau, ya talibal ilmi, wahai orang-orang yang mencari ilmu, la tabghi bihi badala, jangan
mencari kegiatan pengganti yang menggantikan belajar, yang menggantikan menghadiri majelis ilmu. Kenapa? Kata beliau, faqad dhafirta. Sungguh kamu telah mendapatkan bagian yang banyak. Wa rabbil lauhi wal qalam. Demi Rabbnya al-lauh, lembaran-lembaran dan pena. Beliau bersumpah, jangan mencari pengganti, jangan mencari kegiatan lain yang menggantikan kegiatan bermajelis ilmu. Sungguh kamu telah beruntung. Kita sudah lewati banyak sekali keberuntungan disebutkan dalam Al-Quran dan hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sibukkan diri kita dengan majelis ilmu, dengannya kita akan dinaungi oleh malaikat. Dengannya kita akan diliputi oleh rahmat. Dengannya kita akan disebutkan oleh Allah di masyarakat atas. Dengannya kita akan mudah menuju surga. Dengannya kita akan dilebihkan daripada yang lain. Dengan bermajelis ilmu kita akan dimintakan ampun oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Dengannya kita lebih utama daripada seluruh manusia. Dengannya kita menjadi pewaris para nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Jangan mencari pengganti yang lain. Jangan mencari kesibukan yang lain saat kita ada undangan untuk bermajelis. Sungguh kamu telah beruntung. Bahkan kita sudah pernah lewati anjing. Dibedakan buruannya. Kalau yang dilatih diberi ilmu dengan anjing yang tidak diberi ilmu. Kalau ada buruan anjing yang diajarkan cara berburu, halal dimakan dagingnya. Tapi kalau ada anjing liar menangkap hewan buruan, haram kita makan buruannya. Ini anjing. Seburuk-buruk makhluk, hewan yang diberikan pencontohan dan perumpamaan. Tapi bersamaan dengan itu, dia dibedakan dengan ilmu yang dia punya. Bagaimana lagi manusia? Bagaimana lagi manusia? Dengan ilmu, kita sudah tahu sebelumnya. Kita akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan menerangi kehidupan kita di dunia ini saat ada sesuatu yang menghalangi dan menghadang perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala berupa syubhat syaitan dari kalangan jin ataupun manusia. Dan dengan ilmu kita akan diberikan cahaya ketika berada di alam kubur. Saat semua orang putus amalannya, ilmu yang bermanfaat itu masih terus mengalir kepada kita pahalanya. Dengan ilmu kita akan diberikan cahaya pada hari kiamat. Makanya beliau katakan la tabagi bihi badala faqad dhafirta. Jangan antum mencari pengganti, mencari kegiatan
yang menghalangi dari datang belajar. Sungguh kamu telah beruntung. Ini yang belum katakan pertama. Iya. Kemudian yang kedua belum berkata, belum mulai masuk dalam adab ketika kita bermajelis dan mendapatkan ilmu. Kata beliau, wa qaddisil ilma wa'rif qadra hurmati fil qawli wal fi'li wal adabi faltazimi. Kata beliau, qaddisil ilma, sucikan itu ilmu, bersihkan itu ilmu dari hal-hal yang tidak pantas. Wa'rif qadra hurmatihi, ketahuilah kadar kemuliaan ilmu. Antum sudah tahu bagaimana Nabi SAW katakan bahwa keutamaan orang yang berilmu itu jauh di atas orang yang ahli ibadah tidak punya ilmu. Kedudukan orang yang berilmu jauh lebih tinggi daripada orang yang tidak punya ilmu. Bahkan tidak sama orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu. Ketahuilah kadarnya itu. Karena kadang kita malas karena kita lupa kadar yang kita lagi berada di dalamnya. Nikmat berada di majelis ilmu melebihi seluruh nikmat. Lihat, kita sudah pernah sebutkan, sudah lama majelisnya, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banyak nikmat di surat Ar-Rahman, nikmat yang pertama apa? Yang Allah sebutkan itu nikmat ilmu. Apa ayatnya? Ar-Rahman terus Allamal Quran. Itu kan surat Ar-Rahman, semua isinya nikmat. Menjelaskan nikmat dunia akhirat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tapi yang pertama sekali disebutkan adalah nikmat kita diajarkan Al-Quran. Itu harus kita tahu, paham kadarnya. Supaya kita tidak merasa heran. Kenapa orang-orang terdahulu bersamaan dengan kurangnya harta mereka, susahnya kehidupan mereka, tapi kalau satu majelis dibuka, itu ribuan hadir. Karena mereka tahu kadar ilmu. Kita di masa sekarang ini, bersamaan dengan kemudahan yang kita dapat, kita untuk belajar, itu tidak butuh waktu berhari-hari untuk menempuh perjalanan. Di antara kita, ada yang tidak butuh waktu kecuali 1 menit. Iya, karena di sebagian kita tinggal di samping tempat ada majelis ilmu. Sebagian kita hanya tinggal di atas, seperti kita di sini. Tapi kadang di antara kita ada yang dikunci pintu, baru mau duduk. Diteriaki, ayo ada majelis, baru mau duduk. Kenapa itu? Kita tidak tahu kadarnya yang kita lagi berada di dalamnya. Makanya beliau berkata, beliau ingatkan, wa'rif qadra hurmatih. Kenali, ketahui kadar keutamaan. Kadar keutamaan. Nabi SAW berkata kepada kita, ihris ala ma yanfa'u. Di hadits Abu Hurairah, bersemangatlah kamu terhadap perkara yang mendatangkan manfaat untukmu. Adakah sesuatu yang lebih bermanfaat daripada ilmu? Coba bandingkan.
ilmu dengan harta. Harta kita kerja dari jam 8 sampai jam 5. Majelis hanya duduk maghrib isya. Kata Ali bin Abi Thalib kepada Kumail, al-ilmu yahrusuka wal mal anta tahrusuhu. Ilmu dia akan menjagamu. Sementara harta kamu yang akan menjaganya. Jadi itu yang kita cari. Dari pagi. Itu kalau jam 8 sampai jam 5. Di antara kita ada yang bangun jam 3. Tidak tidur kecuali jam 10. Untuk harta. Kata Ali, ilmu akan menjagamu. Antum duduk sekarang, maghrib isya. Berapa lama jarak antara adzan maghrib dan isya? Siapa yang tahu? 1 jam. 1 jam. Dia akan menjagamu. Itu wasiatnya Ali bin Abi Thalib kepada Kumail, tabi'i. Rahmahullah radhiyallahu taala an Ali. Ilmu akan menjagamu. Sementara harta kamu yang akan menjaganya. Sudah capek kita cari. Pulang kita jaga lagi. Tidak bisa tidur. Kalau harta itu belum semuanya tersimpan di tempat yang kita yakini itu terjaga. Iya, bahkan sebagian kita ada lagi yang menggaji orang untuk menjaga hartanya. Lihat perbandingannya. Lihat perbedaannya. Kalau kita tahu kadarnya ini, maka kita akan lebih semangat datang bermajelis daripada bersemangat dibandingkan dengan semangat kita ketika bangun bekerja. Kita untuk semangat bekerja, supaya tidak ngantuk, kita akan melakukan hal-hal yang membuat tidak ngantuk. Ada yang buat kopi, macam-macam. Ada yang mandi. Apakah pernah kita lakukan untuk ilmu yang seperti itu? Iya. Jelas kata Nabi, ihris ala ma yanfa'u. Bersemangat kamu terhadap perkara yang mendatangkan manfaat untukmu. Sekali lagi, adakah yang lebih bermanfaat daripada ilmu? Iya. Adakah yang lebih bermanfaat daripada ilmu? Bayangkan, sampai di kuburan masih ada. Masih mengalir pahalanya. Imam Al-Bukhari sudah berapa abad meninggal dari kita. Abu Hurairah, anggaplah Abu Hurairah sudah berapa abad, tapi sampai sekarang pahalanya masih mengalir. Kenapa? Karena namanya selalu disebut. Dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda, riwayat Imam Al-Bukhari, riwayat Imam Muslim, pahalanya mengalir. Sudah di kuburan. Sementara dunia, kalau kita dapat, kalau ahli waris, ahli mengelolanya, maka akan tetap. Kalau juga tidak ahli, maka akan hilang. Makanya Nabi SAW ketika belum membaca surat Al-Hakumut Takatsur, belum berkata, yaqulu ibnu Adam mali, mali. Ibnu Adam berkata, hartaku, hartaku. Kata Nabi, menjelaskan bahwa tidak ada yang dimiliki oleh anak Adam berupa harta, kecuali apa yang dia makan, kemudian habis. Apa yang dia pakai, kemudian usang. Apa yang dia sedekahkan, kemudian dia berlalu. Itulah harta yang sebenarnya. Yang kita makan, yang kita pakai, yang kita sedekahkan. Adapun yang kita simpan itu untuk ahli waris. Untuk ahli waris. Sementara ilmu, itu kita akan rasakan kebaikan. Maka di sini beliau katakan wa'arif qadra hurmati. Kenali, ketahui
kadar kemuliaannya supaya kita bersemangat. Kata beliau fil qauli wal fi'li. Ini masuk dalam tadi terkait dengan ucapan beliau qaddisil ilma. Sucikan ilmu itu dari perkara-perkara yang tidak pantas dalam ucapan dan dalam perbuatan. Kalau istilah nahwunya fil qaul wal fi'il muta'alliq bi qaddis. Terikat dengan ucapan di awal. Sucikan ilmu itu dari perkara yang tidak bermanfaat dalam ucapan dan dalam perbuatan. Wal adaba faltazimi. Ini al adaba maf'ulun bih dari faltazim. Misalnya faltazim al adab. Berpeganglah dengan adab dalam berilmu. Ini yang belum ingatkan. Setelah itu belum berkata di bait yang ketiga dalam wasiat untuk kita, wajahad bi'azmin qawiyyin lansina alah law ya'lamul mar'u qadral ilmi lam yanam. Subhanallah. Belum berkata wajahad, kerahkanlah seluruh kemampuan antum. Bi'azmin qawi, dengan tekad yang kuat. Karena ilmu itu tidak didapat kalau kita bermalas-malas, bersantai-santai. Kata Yahya ibn Abi Katsir, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, la yanalul ilmi birohatil jasad. Ilmu itu tidak didapat dengan badan yang santai. Mau santai-santai, mau belajar tapi mau sambil tidur-tiduran, baring-baring begitu. Online saja sekarang kan semuanya sudah online. Iya. Akhirnya dia dengan bisikan setan itu online. Dia putar HP-nya. Awalnya dia lihat bunyi WA-nya. Baca WA-nya yang lama, balasnya yang lama. Buka kembali, sudah jauh. Atau ada juga orang dengar lewat YouTube sambil tidur. Oh, dia dinonton. Bukan dia menonton. Dia didengar ngoroknya. Bukan dia mendengar. Ini masalah. Tidak ada ulama lulusan YouTube. Atau ada ulama lulusan Facebook. Belum ada. Karena ilmu tidak didapatkan dengan badan yang santai. Butuh perjuangan untuk mendapatkannya. Karena ini ibadah. Ini ibadah. Syaitan tidak suka kita melakukannya. Ilmu tidak didapatkan dengan badan yang santai. Perlu kesungguh-sungguhan. Perlu ada niat, tekad yang kuat. Kalau tidak, kita akan dikalahkan. Siapa yang mengalahkan? Syaitan akan mengalahkan kita. Jiwa kita akan mengalahkan kita. Karena diri kita ini selalu mengajak kita kepada hal-hal yang tidak baik. Hal-hal yang menjauhkan kita dari kebaikan. Maka kalau kita tidak punya tekad yang kuat, ilmu akan lepas dari kita. Iya. Ilmu akan lepas dari kita. Maka beliau berkata, berusahalah, bersungguh-sungguhlah, gerakanlah seluruh kemampuan dan tekad yang kuat, lansina alah, yang tekad itu tidak ada malasnya sama sekali, tidak ada putusnya, tidak melemah.
dalam belajar. Kemudian beliau ingatkan, "Lau ya'lamul mar'u qadral ilmi lam yanam." Sekali lagi beliau ingat, seandainya seorang itu tahu kadar ilmu, maka dia tidak akan tidur untuk belajar. Dia akan menjadi pemburu taklim, pemburu majelis. Kapanpun itu majelis ada. Tapi beliau katakan, lau ya'lamul mar'u, kalau dia sadar, kalau dia tahu kadar ilmu, maka dia tidak akan tidur. Bukan berarti kita dilarang tidur, bukan berarti kita seperti itu. Kita harus tidur supaya pikiran kita segar kembali. Tapi seandainya salah seorang dari kita tahu itu kadar ilmu, maka kita tidak mau tidur. Kita tidak akan mau tidur. Iya. Bahkan kalau kita terbangun dari tidur, maka kita akan mencatat ilmu. Kalau kita tahu kadarnya. Kalau kita tahu kadarnya. Lihat sejarah orang-orang terdahulu. Kita lihat yang paling pendek, Imam Al-Bukhari rahimahullah. Disebutkan dalam tarjamah beliau, biografi Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Imam Al-Bukhari, beliau dalam satu malam itu akan terbangun banyak kali. Bahkan pernah salah seorang kawannya menceritakan terkait dengan keadaan Imam Al-Bukhari, yaitu Muhammad ibn Hatim Al-Warraq. Beliau pernah bersama Imam Al-Bukhari di sebuah perjalanan untuk mencari ilmu. Maka dia sebutkan bahwa Imam Al-Bukhari terbangun dalam satu malam itu 15 kali. Bahkan beliau berkata kadang 20 kali. Dalam satu malam. Terbangun. Dan yang anehnya kalau dia terbangun, disebutkan dia akan menyalakan lampu. Dan dia akan menulis faedah yang muncul saat dia terbangun. Jadi kalau 20 kali terbangun, 20 kali dia nyalakan lampu, dia tulis faedahnya. Kita jauh. Iya. Bahkan kita ada yang kasih bangun, kita marahin. Istri kita kadang suruh, ada majelis. Ya, di mana kepalamu? Di mana matamu? Tidak lihat, saya sudah dari jam 8 sampai jam 5 bekerja. Sebagai gitu begitu. Iya. Ada orang yang ingatkan malah kita marah. Kita tidak senang. Iya. Ini lihat orang terdahulu. Ini Imam Al-Bukhari. Belum lagi para imam yang lain. Bagaimana perjuangan mereka. Kenapa? Kalau kita bertanya, kenapa sampai bisa seperti itu? Ada di antara mereka bermajelis. Berhari-hari, berbulan-bulan. Sebagian mereka ada yang disebutkan dia tidak pernah luput dari belajar dari majelis ilmu nahwu selama 40 tahun lamanya. Kita belajar satu majelis ilmu berapa? Baru 10 tahun sudah merasa saya ikhwah kibar. Ikhwah senior saya. Tidak perlu lagi duduk bersama orang-orang baru. Para imam dulu seperti itu. Majelis ilmu nahwu saja, dia 40 tahun. Dia duduk, tidak pernah luput. Ada yang 20 tahun. Ada 15 tahun. Iya. Ini keluar. Dan datang belajar. Kenapa seperti itu? Kalau kita bertanya, kenapa bisa mereka seperti itu? Kita duduk di majelis, hanya 1 jam sudah nganggu-nganggu. Bukan karena paham, tapi ngantuk.
Tapi para ulama kita berjam-jam masih kuat. Kenapa? Kadar ilmu itu mereka tahu. Beliau ingatkan di sini, "Lau ya'lamul mar'u qadral ilmi lam yanam." Seandainya seorang itu tahu kadar ilmu, maka dia tidak akan tidur. Dia tidak akan tidur. Dia tidak akan bermalas-malasan. Iya. Dia tidak akan pasrah dengan dirinya. Dia tidak akan bilang, saya sudah berumur. Iya. Saya tidak mampu lagi untuk memahami. Ini yang mampu memahami ini anak-anak muda, otaknya masih segar. Iya. Antum punya umur berapa? Kan begitu. Siapa di antara kita di sini yang paling tua umurnya? Kalau Pak Iskandar berapa umur tak? Terbongkar lagi umur tak ini ya. Berapa Pak? 50? 55? Oh, tapi masih muda mukanya. Alhamdulillah. 55. Iya. Kita Pak Iskandar 55 ini di usia seperti ini. Sudah menyerah belajar atau masih? Masih. Iya, enggak boleh orang menyerah. Alhamdulillah kalau masih. Kalau disuruh belajar nahwu, nanti ada undangan dari Ustaz Hidir, belajar nahwu dari nol, dari dasar. Kita akan datang. Atau bilang, tidak cocok untuk saya ini. Karena irok. Gimana? Insya Allah ya. Iya. Ini masalah. Di antara ulama kita, Imam Al-Kisai rahimahullah disebutkan dalam terjemahnya. Itu dia mulai belajar nahwu itu umur 40 tahun. Berarti bedanya sama Pak Iskandar berapa Pak? 15. Belum terlambat. Cuma beda 15 tahun. Antum tahu Imam Al-Kisai setelah itu dia pengembala kambing. Bukan orang yang hadir majelis terus. Ini Pak Iskandar dari saya santri sampai sekarang majelis. Alhamdulillah. Semoga istiqomah. Iya. Kita masih main-main kelereng, Pak Iskandar sudah talim. Alhamdulillah. Masih istiqomah. Alhamdulillah. Ini Imam Al-Kisai. Umur 40 tahun. Dia pengembala kambing. Pengembala kambing. Setelah itu dia disadarkan oleh perkataan seorang ibu kepada anak. Seorang ibu dia marahi anak-anaknya. Jangan kamu seperti itu bapak orang tua itu. Dia kegiatannya hanya seperti itu. Jadi pengembala kambing. Dia langsung berpikir, wah saya sudah dijadikan contoh yang tidak baik. Akhirnya dia tinggalkan, dia belajar jadi ahli bahasa. Bukan hanya ahli bahasa, ahli qiraat. Jadikan rujukan dalam nukilan qiraat. Mulai belajarnya kapan itu? Umur 40 tahun. Iya. Kalau antum tidak paham-paham sekarang, terus antum langsung melarikan diri, jangan. Antum tahu Abu Hayyan Al-Andalusi, orang Spanyol. Bahasanya bukan bahasa Arab. Dia belajar tidak paham-paham. Sampai dia putuskan untuk tidak belajar lagi. Kerja saja. Tapi dia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali belajar setelah tidak paham-paham. Setelah itu dia karang tafsir. Jadi ahli bahasa. Tidak paham-paham. Bahasanya sama dengan kita, bukan bahasa Arab. Tapi kesungguhan. Dia sadari itu kadarnya sehingga dia bersungguh-sungguh belajar
jadi alim. Jadi alim. Pernah saya sebutkan sebelumnya, semua kita lahir sama. Keluar dari rahim ibu kita, semuanya tidak bisa berbicara, tidak tahu alif bata. Tapi kenapa kita beda? Padahal kita asalnya sama. Jawabannya, satu ada yang belajar, satunya tidak belajar. Itu yang membedakan. Itu yang membedakan kita. Iya. Ini yang beliau katakan. Supaya kita menyadari bahwa ilmu itu harus kita tahu kadarnya. Kalau kita tahu, maka kita tidak akan membiarkan satu majelis pun luput dalam kehidupan ini. Kalau kita sadar itu tidak ada capek. Kita mau belajar dari pagi sampai malam, mengajar dari pagi sampai malam. Kalau kita tahu kadarnya itu, tidak ada capek. Bahkan enak rasanya. Itu datang kecapean karena syaitan. Dan karena kebodohan kita sebelumnya. Kita tidak sadari apa yang kita cari. Kedudukannya. Sehingga kita merasakan keletihan, kecapean. Dalam hal tersebut. Dalam hal tersebut. Antum duduk di suasana seperti ini. Kalau di masa kita sekarang ini. Iya. Ini luar biasa. Suasana terang, dingin. Iya. Tapi kalau ada yang masih mengeluh, nah itulah syaitan. Di sana, di dunia ini, ada orang belajar tidak seperti kita. Tidak seperti kita. Panas, banyak debunya. Iya, ada juga tempatnya dingin. Dinginnya dingin sekali. Iya. Tapi kenapa mereka mampu melakukannya? Bahkan bukan sejam, berjam-jam. Kenapa bisa? Kadar ilmu. Itu harus kita sadari. Makanya sebelum ini pembahasan, 60 bait disebutkan oleh penulis kadar ilmu itu. 60. Ini kan kitab isinya 200 ya lebih bait yang disebutkan oleh penulis. Ada 248 bait. Isinya semuanya. Keutamaan ilmu, kadar ilmu itu belum jelaskan dalam 60 bait. Kenapa panjang seperti itu? Sampai kita bermajelis-majelis untuk menjelaskan dan mengambilnya. Supaya kita sadar, ini kadarnya tinggi. Kehormatannya besar. Kemuliaannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya semua orang tahu kadar ini, maka kita tidak akan tidur. Iya, kita tidak akan tidur. Kegiatan kita dalam sehari tidak bagus kalau tidak bermajelis. Kalau tidak mendatangi majelis ilmu. Ini yang beliau katakan. Kemudian di bait berikutnya, dan ini kita tutup pembahasan di pertemuan kita kali ini dengannya bait 64. Wa nushafa badulhu litullabi muhtasiba fi sirri wal jahri wal ustadha fahtarimi. Kata beliau fabdulhu an-nusha. Berikan nasihat.
litula, bagi orang-orang yang belajar. Ini untuk guru. Nanti kalau antum jadi pengajar atau mau menyampaikan kebaikan kepada orang, berikan nasihat kepadanya. Muhtasiba, dalam keadaan antum mengharapkan pahala. Jangan berikan nasihat karena mau merendahkannya atau supaya kita dikatakan, oh alim, oh dia ustadz, kiai, anda guru tak. Iya, jangan. Harapkan pahala dari nasihat itu. Nasihati orang yang belajar dengan mengharapkan pahala. Cara menasihatnya fisir wal jahr. Nasihati dengan rahasia. Demikian pula boleh menasihatinya dengan cara terang-terangan. Ini dua bentuk nasihat. Seorang gurulah yang tahu kapan hal ini digunakan. Karena kadang ada nasihat seorang yang salah, tapi butuh didengar oleh banyak orang itu nasihat. Ada juga nasihat ini cocok untuk orang-orang tertentu saja, sehingga dinasihati secara sir, secara rahasia. Ini yang belum katakan. Ini untuk pengajar. Kemudian untuk pelajar, wal ustada fahtarim. Pengajar antum muliakanlah. Ini asal susunannya fahtarimil ustad. Hormati ustadmu. Hormati pengajaran yang telah mengajarkan kita ilmu, yang telah memberikan kepada kita nasihat terbaiknya. Itulah balasan kita untuknya, menghormatinya. Allah Subhanahu wa taala katakan, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan untuk kebaikan kecuali kebaikan. Orang sudah menggunakan, mengerahkan waktu, tenaga untuk kita, murid. Maka muliakan, hargai, hormati yang telah memberikan ilmu itu kepada kita. Yang telah ikhlas mengajarkan kepada kita kebaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, laisa minna, bukanlah dari kami. Itu kata Nabi SAW. Beliau katakan bukan dari kami, bukan dari golongan kami. Di antaranya siapa itu yang bukan dari kami? Nabi sebutkan orang yang tidak menghormati, yang tidak mengetahui hak alimnya, hak orang yang mengajarkan kepadanya ilmu. Kita harus selalu sadar bahwa orang yang mengajarkan kepada kita ilmu itu ada haknya. Untuk kita hormati, untuk kita hargai, untuk kita muliakan,
untuk kita muliakan, untuk kita sebutkan kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan lewat alim kita, lewat orang yang telah menghabiskan, menginfakkan umurnya untuk manfaat kita, untuk manfaat kita. Ini yang harus kita sadari. Jangan sampai kita belajar mendatangi seorang alim, tapi kita malah menggibai orang yang mengajarkan kepada kita ilmu. Kita malah mencela dan merendahkan orang yang kita dapatkan kebaikan lewat. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Mani dalam kitab beliau Irsyadut Tullab ila Fadilatil Ilmi wal Amal wal Adab. Beliau berkata, wala yang bagi lahu ayyakuna la iman yaktabu muallimahu wa man yusyarikuhu fid darsi minat talabah wa yuqabilul hasanata bis sayyi'ah. Kata beliau, tidak pantas bagi seorang pelajar laiman, selalu mencela, menyalahkan, menggibai pengajarnya, atau menggibai orang yang berserikat dari penuntut ilmu dalam hal pelajaran. Tidak pantas bagi seorang pelajar untuk membalas kebaikan dengan kejelekan. Dan beliau berkata, kama syahadana dzalika katsir minat tullab, sebagaimana kita saksikan hal tersebut kebanyakan dari para pelajar. Hatta hurimul ilma bisababi dzalik, sampai mereka diharamkan ilmu karena sebab itu. Dia mau belajar tapi dia rendahkan orang. Dia mau duduk tapi dia rendahkan. Ini ilmunya. Iya. Ini sama aja dulu ini. Jadi gara-gara sama dulu, dia hinakan ilmunya. Dulu memang sama, tapi sekarang kan sudah tidak sama. Dia punya ilmu, kita. Dulu memang sama-sama kita tukang batu. Tapi sekarang dia sudah belajar, kita masih tukang batu. Berarti tidak sama. Tapi ada sebagian orang seperti itu. Sehingga kata penulis, kata beliau, mereka diharamkan ilmu karena itu. Akhirnya tidak belajar. Tidak belajar. Karena sebab itu. Makanya Syekh Muhammad bin Mani berkata, balil wajibu alaihi al-i'tiraf bifadlihi. Yang wajib bagi kita pelajar, mengakui keutamaannya. Harus itu kita akui. Alhamdulillah dia telah mendahului saya. Dia punya ilmu yang banyak. Harus kita akui keutamaannya. Waddu'alah. Ini kita kadang lupa. Kita doakan. Kita doakan. Wa nasri mahasini. Sebarkan kebaikannya. Karena pelajar itu adalah safirnya ustaz. Pelajar itu adalah utusannya guru. Sebarkan kebaikannya. Jangan lupa kalau kita mendapatkan ilmu, kita mungkin guru saya bilang seperti itu. Iya. Jangan sampai kita ucapkan sesuatu seakan-akan itu dari kita. Padahal kita dari guru kita ambil. Sebutkan kebaikan, sebarkan. Ini belum katakan. Iya.
balas kebaikan itu dengan kebaikan. Jangan dengan keburukan. Ini yang belum ingatkan kita di bait ke-64. Kita cukupkan insya-Allah. Nanti lanjut lagi di pertemuan akan datang di bait berikutnya terkait dengan wasiat untuk kita pelajar. Demikian pula mengajar. Kita cukupkan. Alhamdulillah. Subhanak hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.